underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pameran tunggal karya Yos Suprapto ini batal digelar di Galeri Nasional. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini satu peristiwa yang patut dijadikan catatan tersendiri ya. Itu pastinya ada latar belakangnya kenapa ini kok tidak dilakukan ya. Nah, ceritanya kalau pelukis kita Yos Suprapto itu kan pelukis terkenal ya. Sekarang dia tinggalnya di Kaliurang, dekat Jogja itu, ya, udaranya sejuk ya. Sudah punya keluarga, punya anak 2 atau 3 ya. Sebelumnya Yos Suprapto ini termasuk pelukis yang handal yang tinggalnya di Australia. Kerjaannya dia memang melukis macam-macam dan bagus. Banyak orang mencintai lukisannya itu. Bahkan lukisan-lukisan Yos ini ada yang dijual dengan harga 75 juta atau hampir 1 miliar itu juga ada ya. Luar biasa ini. Nah, sekarang dia berkehendak, nggak tahu apakah dia punya kehendak sendiri, apa diajak sama kurator untuk mengadakan pameran di Jakarta. Pameran sudah dipersiapkan, namun tiba-tiba 1 hari sebelum pameran itu dibuka, ternyata itu tiba-tiba batal. Ya, banyak orang yang kecewa, memang datang ke sana loh, lampunya kok gelap, pintunya kok digembok gitu ya. Lah, ternyata beredar isu yang patut kita renungkan bersama, ya. Ternyata pihak kurator itu sebelum ada pameran ini dilakukan, kan pihak kurator itu ketemu sama pelukisnya kan, Yos tadi itu, untuk membicarakan bagaimana pameran ini berjalan dan bagaimana topik dari pameran ini. Nah, topik pameran kali ini kan mengatakan, kalau nggak salah ketahanan pangan atau bagaimana lah ya, pokoknya lahan untuk kepentingan untuk ketahanan pangan supaya Indonesia itu bagus, besok bisa swasembada beras atau swasembada makan dah, pokoknya seperti itu. Lah, ternyata isu yang beredar itu pihak kurator ada yang tidak setuju, kurang lebih kalau tidak salah ada 5 lukisan yang menurut kurator itu ini tidak layak untuk dipamerkan karena berbeda dengan topik headline-nya. Sebenarnya fungsi dari kurator ini sendiri penting tidak sih Om Bob? Nah, begini, itu sebuah pameran lukisan. Kalau hendak mempunyai tujuan bahwa pameran ini ada mutunya, ya, itu memang biasanya harus ada kurator. Jadi kurator ini yang akan membantu. Ya, kurator itu kan ahli di dalam lukisan. Ya, mungkin imajinasinya luar biasa seperti itu ya. Jadi kurator itu biasa yang membantu sang pelukis untuk melakukan tata letak layout ya, layout di dalam pameran, terus lukisan apa yang dikeluarkan lebih dahulu, yang kedua apa urut-urutannya itu kayak apa. Itu sehingga membuat pameran lukisan itu menjadi luar biasa. Orang yang berkunjung akan terkagum-kagum. Nah, biasanya kurator sama pelukis itu rundingan untuk mencari kesepakatan. Nah, rupanya kemarin itu pihak kurator tidak bersedia lagi menjadi kurator karena kurator itu kan juga dipublikasikan bahwa pameran ini dengan kurator siapa. Bahwa karena dia mengendaki ada 5 lukisan itu jangan dipamerkan. Nah, pihaknya pelukis juga mempunyai pendirian yang tidak bisa ditawar. Waduh, ini kalau lukisan ini nggak dipamerkan sekalian ya lebih baik pameran ini menjadi batal. Nah, akhirnya batal. Sebenarnya lukisan apa sih Om Bob yang menjadi masalah itu? Ya, ini yang sempat beredar di kalangan masyarakat. Itu kan ada, kalau nggak salah minimum itu ada 2 yang beredar yang salah satunya itu adalah kelihatan sepasang orang yang telanjang, tapi terlihat dilukis dari belakang gitu ya. Ya, terus mereka itu dilatar belakangi dengan istana kepresidenan yang baru.
Ya. Terus ada 2 orang tadi itu ya karena lagi santai atau bagaimana itu, terus ada makanan minuman, ada yang di samping mejanya itu ya, dan yang membelakangi kita itu adalah memakai semacam mahkota. Ya. Nah, ini yang sebetulnya agak jadi polemik ya. Ya. Nah, di bawahnya itu banyak sekali manusia-manusia ya, tapi wujudnya kan lukisan gitu ya. Itu yang rame-rame ya, istilahnya itu kalau di dalam politik itu kan ada yang namanya anak buah menjilat pimpinan. Nah, ini mereka gayanya itu seperti menjilat lah gitu ya. Nah, itu banyak sekali menjilat dari depan, belakang sampai belakang. Ya, sebaliknya terus yang ada di sebelah kanan kirinya 2 orang tadi itu adalah semacam brigade tentara ya, yang pakai baju hijau, yang sebelah sana pakai baju coklat gitu ya. Jadi ini repot ini ya. Ya. Apakah lukisan yang lain juga ada, Om Bob? Ya, lukisan yang lain itu bahwa ada semacam pejabat yang naik kursi begitu ya, tapi kakinya itu menginjak-injak manusia. Menginjak-injak manusia lah, yang duduk itu juga disimbolkan pakai mahkota macam-macam tadi itu ya. Nah, sebelah kanan kirinya juga banyak sekali laskar-laskar yang pakai baju hijau, yang sebelah sana pakai baju coklat gitu ya. Lah ini repot ini ya. Ya. Karena ini ada simbol-simbol seperti itu ya. Jadi menurut keterangan dari yang ahli mengenai masalah budaya itu mengatakan, ya kalau lukisan seperti itu kan bisa ditafsirkan menjadi semacam ketidaknyamanan atau berbau sara terhadap salah satu golongan yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan seni lukisan itu menurut beliau itu kan tidak boleh yang mengandung sara. Jadi oleh sebab itu ya pemerintah tidak ngelarang, tapi kurator ini yang tidak menemukan titik temu sama pelukisnya. Jadi akhirnya pameran itu dibatalin. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran kita bersama. Ya, jadi kalau memang mau memajukan Indonesia dari segi seni ya boleh saja. Di Indonesia itu kan ada kebebasan ekspresi, menyatakan pendapat ekspresinya kan. Tapi ya bahasa Jawanya itu ngono ya ngono ning aja ngono gitu kan. Ya enggak, demokrasi bagus, tapi ya demokrasinya jangan kebablasan kan gitu. Ya. Nah, hendaknya kejadian ini menjadi renungan kita bersama untuk what next for the future. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.